ridho Allah dengan belajar. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan doa bersama-sama. KM, Amdan ke depan, baca doa dulu. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Semua alam semesta dan isinya termasuk ciptaan Allah. Dalam surah At-Tin, Allah mengingatkan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah merupakan makhluk yang paling baik. Penyempurnaan atau pembentukan manusia adalah makhluk Allah yang paling baik. Karena manusia disempurnakan dengan akal. Akal yang dimiliki oleh manusia menjadi pembeda yang menjadikan manusia makhluk yang paling sempurna. Tapi kesempurnaan manusia bisa jadi hilang apabila manusia itu tidak bisa menjaga kesempurnaannya, alias tidak bisa menjaga akalnya. Ketika akal manusia sudah rusak, maka manusia itu bisa berada di titik yang paling rendah, yakni manusia yang serendah-rendahnya. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini adalah kita dituntut untuk mampu membaca surah At-Tin. Coba kita baca dulu surah At-Tin bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Tujuan yang kedua, kita mempelajari arti-arti atau kata-kata kunci yang terdapat di dalam Quran surah At-Tin. Dan yang ketiga, kita bisa membuat gambaran umum bagaimana surah At-Tin itu bisa mengantarkan kita untuk memahami makna-maknanya. Yang berkaitan dengan surah At-Tin, video ini ada di TikTok Ibu. Memahami pesan Tuhan surah At-Tin. Dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah At-Tin adalah surah ke-95 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat, yang mana termasuk ke dalam surah Makkiyah, karena surah ini diturunkan di kota Makkah. Gunung Sinai adalah tempat di mana Nabi Musa alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah, yakni kitab Taurat. Allah menurunkan wahyu kepada umat manusia, kepada para rasul. Yang pertama, kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Nyari dia di mana? Di Gunung Sinai. Sini, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan kota Mekah yang aman. Kenapa kota Mekah yang aman? Karena kota Mekah adalah aman dengan segala tindakan kriminal dan perbuatan maksiat lainnya telah diharamkan, apabila tidak bisa berbuat semena-mena di kota. Keistimewaan manusia, Allah menciptakan manusia tadi cara Ibu dengan kesempurnaan yang meningkat. Allah hakim yang paling adil. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Kenapa? Semua amal kita dipertimbangkan karena kita yakin bahwa Allah itu adalah hakim yang paling adil. Nah, setelah kalian melihat ini, apa yang dapat kalian lakukan? Baik, pesan pokok yang ada pada surah At-Tin ini tidak jauh dengan apa yang sudah tadi Ibu jelaskan dalam tujuan materi dari
tujuan kalian membahas atau mempelajari surah Atin ini? Sekarang ibu sudah membagi kalian ke dalam menjadi 3 kelompok. Kelompok ini ditugaskan untuk membuat poster digital tentang tempat-tempat yang disebutkan dalam Quran surah Atin. Membuat posternya di dalam aplikasi Canva ya. Untuk kelompok 2, kalian membuat ringkasan materi dari aplikasi ini ya, Microsoft. Dan kelompok yang ketiga membuat presentasi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam surah Atin di PowerPoint ya. Nanti hasil dari tugas kalian bisa dipresentasikan ke depan. Ya, bisa? Ya, nah, sok, penting. Ini udah? Ya, sudah beres? Sudah. Sekarang coba kelompok 1. Apa hasil dari tugas yang telah ibu berikan? Kalian membuat poster tentang apa? Tentang kota Mekah. Bagaimana kota Mekah itu? Ya, kota Mekah adalah kota yang sangat tempat suci umat Islam. Di kota Mekah ada apa? Jalan. Kelompok 2. Kelompok 2 membuat apa? Membuat apa? Ya, tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam surah Atin. Ada apa saja? Ya, buah kan menjadi buah apa? Ya. Sudah beres? Ya, apa yang sudah kalian buat? Tentang ringkasan materi atau ringkasan pokok yang terkandung dalam surah Atin. Ya, terus apa? Ya, bagus. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah sudah mengerjakan tugas dengan baik. Sekarang sebelum di sini, alhamdulillah ya. Untuk kelompok 1 tadi bagus sekali, sudah bisa memahami makna surah Atin dengan bisa membuat poster yang berkaitan dengan sejarah-sejarah atau tempat-tempat yang ada atau yang dicantumkan di dalam surah Atin. Yang untuk kelompok 2 itu pun juga sudah bagus mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam surah Atin. Dan yang kelompok 3 itu tentang pesan pokok atau ringkasan pokok yang terkandung di dalam surah Atin ya. Sekarang ibu sarankan untuk kalian agar lebih memahami lagi apa itu makna yang terkandung di dalam surah Atin. Coba kalian pelajari tafsir Al-Quran surah Atin untuk memperkaya pengetahuan kalian, sehingga kalian bisa mempunyai gambaran luas tentang keistimewaan surah ini. Siap? Siap? Nanti di rumah konsisten dengan baik, dengan berbuat baik agar kita bisa merefleksikan semua pembelajaran atau materi yang ada di surah Atin kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi yang telah ibu sampaikan dari awal sampai akhir yang berkaitan dengan surah Atin ini. Untuk pembelajaran materi yang pertama tentang surah Atin ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak ciptaannya, baik itu yang ada di langit ataupun di bumi.
Al-Surah Atin ini Allah turunkan menjadi surah ke-95 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan diawali dengan Allah bersumpah dengan lafaz buah tin atau watin wa zaitun, dengan buah tin dan buah zaitun. Terus ada kota-kota yang atau tempat-tempat yang Allah jelaskan di dalam surah Atin, yakni Gunung Sinai atau Bukit Tursina sekarang dan kota Makkah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna atau ahsanu taqwim. Orang yang beriman dan berbuat baik akan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah serta tidak akan pernah putus balasan dari Allah. Yang ketiga, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat lahir batin yang harus kita syukuri. Karena surah Atin ini mengajarkan kita untuk memahami betapa mulianya manusia yang diberi akal, hati, dan tubuh yang sempurna. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini dicukupkan. Kita tutup saja dengan doa. Silakan ketua kelas, kita tutup dulu pembelajaran ini. Ya. Ayo. Mari kita sekelumpulan membacakan surat Al-Asr bersama-sama. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah cukup. Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Ya.